Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adel dengan NIM 202405010319. Saya adalah seorang mahasiswa program studi manajemen bisnis syariah. Nah, tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah akuntansi biaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja yang telah saya pelajari dari satu semester ini. Oke, yang pertama yaitu joint product and by product. Nah, joint product adalah dua atau lebih produk utama yang dihasilkan secara bersamaan dari satu proses produksi yang sama, dengan nilai ekonomis yang relatif sebanding, sehingga masing-masing dianggap penting untuk dijual. Nah, contohnya dari proses penyulingan minyak bumi dapat dihasilkan bensin, solar, dan koresin yang semuanya memiliki nilai jual signifikan. Sementara itu, byproduct adalah produk sampingan yang muncul dari proses produksi utama, tetapi nilai ekonomisnya relatif kecil dibandingkan produk utama. Misalnya, serbuk gergaji yang dihasilkan dari proses pemotongan kayu. Meskipun biaya dijual atau dimanfaatkan, nilainya tidak sebesar kayu olahan sebagai produk utama. Nah, yang selanjutnya yaitu just-in-time costing. Just-in-time costing atau back-false costing adalah sistem akuntansi biaya yang dirancang khusus untuk perusahaan yang menerapkan metode produksi just-in-time atau JIT. Sistem ini menyederhanakan pencatatan biaya dengan cara tidak lagi mencatat setiap tahap produksi secara rinci, melainkan langsung membebankan biaya ke produk jadi di akhir proses. Nah, logika dasarnya adalah karena dalam lingkungan GIT, persediaan bahan baku, barang dan proses atau WIP dan barang jadi dijaga seminimal mungkin, maka pencatatan detail tidak diperlukan. Nah, biaya produksi dihitung secara mundur dari produk yang sudah selesai, lalu ditelusuri kembali untuk menentukan beberapa bahan baku dan biaya konversi yang digunakan. Materi selanjutnya yaitu material controlling. Material controlling merupakan proses pengendalian bahan baku dalam perusahaan yang mencakup kegiatan perencanaan, pengadaan, pembiayaan, dan penggunaan bahan secara sistematis agar tidak terjadi pemborosan, kehilangan, atau ketidaksesuaian pencatatan. Nah, material controlling memastikan bahwa setiap pergerakan bahan dari gudang hingga ke proses produksi tercatat dengan akurat sehingga biaya produksi dapat dihitung secara tepat dan laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya. Dengan pengendalian yang baik, perusahaan mampu menjaga efisiensi operasional, menekan biaya, serta mendukung pengambilan keputusan manajerial yang lebih rasional. Nah, materi selanjutnya yaitu labor controlling. Nah, labor controlling adalah sistem pengendalian tenaga kerja dalam akuntansi biaya yang bertujuan memastikan penggunaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan produksi serta biaya yang dikeluarkan tercatat secara akurat. Nah, proses ini mencakup perencanaan jumlah tenaga kerja, penjadwalan jam kerja, pengawasan produktivitas, hingga pencatatan upah dan tunjangan. Dengan adanya labor controlling, perusahaan dapat menekan pemborosan waktu, mengurangi biaya tenaga kerja yang tidak efisien, serta menjamin bahwa biaya tenaga kerja yang masuk ke perhitungan harga pokok produksi atau HPP benar-benar mencerminkan kontribusi aktual tenaga kerja terhadap output produksi. Nah, pada akhirnya pengendalian tenaga kerja ini mendukung efisiensi operasional, keadilan dalam sistem pengupahan, dan keandalan laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu overhead controlling. Nah, factory overhead controlling adalah proses pengendalian biaya tidak langsung yang timbul dalam kegiatan produksi, seperti biaya listrik, air, pemeliharaan mesin, gaji tenaga kerja tidak langsung, serta biaya administrasi pabrik. Berbeda dengan material dan labor yang sifatnya langsung,
Factory overhead mencangkup seluruh pengeluaran yang mendukung jalannya produksi, tetapi tidak dapat ditelusuri langsung ke produk tertentu. Nah, tujuan utamanya dari factory overhead controlling adalah memastikan bahwa biaya-biaya tersebut dicatat, dialokasikan, dan dianalisis secara tepat agar perhitungan harga pokok produksi atau HPP tetap akurat. Pengendalian ini dilakukan melalui perencanaan anggaran overhead, pemantauan realisasi biaya, serta evaluasi efisiensi penggunaan sumber daya pabrik. Dengan sistem pengendalian yang baik, perusahaan dapat menekan pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Materi selanjutnya yaitu departementalisasi biaya overhead pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik merupakan proses pengelompokan dan pembebanan biaya overhead ke masing-masing departemen dalam suatu pabrik sesuai dengan fungsi dan aktivitasnya. Tujuannya agar biaya tidak langsung yang timbul dalam produksi seperti listrik, pemeliharaan, gaji tenaga kerja tidak langsung, atau biaya administrasi dapat ditelusuri dan dikendalikan lebih akurat. Dengan sistem ini, setiap departemen bertanggung jawab atas biaya yang terjadi di lingkungannya, sehingga memudahkan manajemen dalam menilai efisiensi, membandingkan kinerja antar departemen, serta menentukan dasar pembebanan biaya ke produk. Departementalisasi overhead juga membantu perusahaan dalam menyusun anggaran, melakukan pengendalian biaya, dan memastikan perhitungan agar pokok produksi mencerminkan kontribusi nyata dari tiap bagian pabrik. Materi selanjutnya yaitu penerapan sistem biaya standar analisis varian. Nah, penerapan sistem biaya standar adalah metode akuntansi biaya menggunakan taksiran atau standar biaya sebagai acuan dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Biaya standar ditetapkan terlebih dahulu untuk bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik berdasarkan analisis historis, kondisi pasar, serta efisiensi yang diharapkan. Selama proses produksi berlangsung, biaya aktual kemudian dibandingkan dengan biaya standar yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan analisis varian dilakukan untuk mengukur selisih antara biaya aktual dengan biaya standar yang disebut varians. Varians ini bisa bersifat menguntungkan jika biaya aktual lebih rendah dari standar atau merugikan jika biaya aktual lebih tinggi. Dengan analisis varian, manajemen dapat mengetahui sumber penyimpangan apakah berasal dari harga bahan baku, efisiensi tenaga kerja, atau penggunaan overhead, sehingga dapat segera mengambil tindakan korektif. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan yang telah menonton. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.